Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup, menjadi penolong, penuntun. Firman Tuhan inilah sumber kekuatan yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan mengurapi kita, Tuhan juga yang membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kembali lagi kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari bukakan, singkapkan dan nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 6 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang berdoa. Setiap orang percaya mestinya bisa berdoa. Ya, jadi bahkan dia mengatakan doa nafas hidup orang percaya. Nah, doa ini jangan hanya dihubungkan dengan permintaan-permintaan, karena doa ini lebih dari permohonan. Tetapi doa ini adalah satu hubungan, ya, kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ada orang-orang ya zaman dulu dan mungkin juga entah zaman sekarang ya, artinya ada orang-orang yang suka mempertontonkan doa-doanya di tempat-tempat supaya dilihat orang, cari perhatian. Ya, berdoa tujuannya cuma supaya dapat pujian. Oh, dia orang yang rohani. Berdoa dengan kata-kata yang muluk-muluk, yang manis, yang indah. Wah, luar biasa. Saya nggak mengatakan nggak boleh, bukan nggak boleh. Tetapi jangan kehilangan esensi doa itu sendiri. Kadang-kadang orang terlalu tinggi doa-doanya dengan kata-kata yang manis, tetapi endingnya nggak jelas. Tujuannya apa? Sebaliknya, jangan merasa rendah diri karena aduh aku gak bisa berdoa karena gak bisa seindah temanku itu. Kata-katanya dia indah dan panjang, aku gak bisa sepanjang itu. Bukan masalah indahnya kata-kata, bukan masalahnya panjangnya doa yang akan didengar Tuhan. Perhatikan di sini, diajarkan oleh Tuhan oleh firman-Nya ini bahwa ketika berdoa masuk kamarmu, tutup pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Artinya di sini tidak artinya terus jangan serah rafiah, setiap doa harus ke kamar, kalau ke kamar nggak bisa doa. Bukan. Artinya apa yang dimaksudkan adalah jangan kamu berdoa seperti kebiasaan orang untuk dipuji, dilihat orang. Ya oke lah, dipraktekkan ke kamar juga bagus, tetapi tidak mutlak harus demikian. Lihat situasi dong. Ya kan, kalau memang tidak sedang di rumah, ya mas di jalan kah, di tempat kerja lah, ya di mana aja. Karena berdoa sungguh dimanapun bisa. Tetapi intinya di sini adalah ketika berdoa bukan pamer. Bukan supaya dipuji orang, ya. Berdoalah dengan segenap hatimu dan kau yakin bahwa Tuhan mendengar doamu. Ya, karena kita percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan didengar Tuhan kok. Ya, janganlah bertele-tele. Ya, diingatkan, Tuhan ngerti kok.
Apa yang kau butuhkan, perlukan, ngerti. Jadi kalau kita bertele-tele muter-muter kayak obat nyamuk. Mau ngomong apa aja nggak segera sampai, muter-muter panjang lebar. Lah intinya itu gitu loh. Ya Tuhan tahu nggak perlu bertele-tele. Ya seperti kebiasaan yang orang yang tidak mengenal Allah. Nih. Jadi kalau kita kan orang-orang mengenal Tuhan, mengenal Allah, artinya kita nggak perlu bertele-tele dalam doa kita. Yang penting apa? Ketulusan, kejujuran, apa adanya. Dan didasari dengan iman dan percaya. Ini yang terpenting. Doa itu bukan masalah panjangnya, indahnya, ya, tetapi yang terpenting adalah kesungguhan hati iman kita ketika berdoa. Ya, jadi poinnya yang jelas. Ya, terus dikatakan apa? Janganlah kamu seperti mereka, ya, karena sesungguhnya Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini loh. Sebelum kita berdoa, sesungguhnya Tuhan dah tahu apa yang kita mau doakan. Luar biasa kan? Terus pertanyaannya, kenapa kalau gitu kita harus berdoa? Kan Tuhan sudah tahu, nggak usah berdoa dong. Bukan itu. Saya sudah sampaikan di awal bahwa doa ini lebih dari sekedar permohonan. Doa ini adalah berbicara tentang hubungan, komunikasi, interaksi kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah berdoa, artinya kita ini nggak berinteraksi dengan Tuhan. Seperti orang tua, kita satu rumah. Bapak tahu kebutuhan anaknya. Oh, tiap pagi kasih uang sekolah, untuk beli buku, untuk uang saku, udah tahu. Ya, jadi artinya tahu yang diminta. Tetapi kadang-kadang orang tua juga pengen anaknya ngomong. Cuman diem aja, nggak pernah bicara, kan nggak indah. Tuhan ingin hubungan yang indah dengan kita. Selalu ada komunikasi. Maka saya bilang tadi, doa lebih dari sekedar permohonan. Tapi doa ini adalah hubungan. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, terjadi interaksi dengan Tuhan, maka akan ada kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya, Tuhan senang mendengar suara kita ketika memanggil dan berseru kepadanya. Yuk, mari jemaat dikasih Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang Maha mengetahui. Jadi artinya, jangan kau merasa rendah diri juga misalnya dalam sebuah komunitas untuk berdoa. Aku nggak bisa doa, nggak bisa sebaik dia. Sekali lagi, yuk, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti kita ngomong dengan sahabat kita, kepada Tuhan pun demikian. Jujur apa adanya, yang penting didasari dengan iman dan percaya. Jadi jangan bertele-tele, tapi doalah dengan segenap hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa doa lebih dari sekedar permohonan. Doa di sini juga mengandung pujian, doa juga mengandung pengagungan kepada Tuhan. Doa juga bicara tentang hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Dan kami senang Tuhan ketika Tuhan pun berkenan atas doa-doa kami. Bukan panjang lebar doa yang dinaikkan, bukan yang bertele-tele, tapi yang sungguh-sungguh penuh dengan kejujuran dan iman. Terima kasih ya Tuhan. Mohon tuntunanmu hari ini, hidup kami dengan segala aktivitas kami, dan dijauhkanlah kami dari segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan penyertaan Tuhan atas kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, akhir pekan tetap bersemangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.